Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Aditya Warman sebagai ketua dari kelompok 2 dengan daerah yang akan kami presentasikan adalah Sulawesi Selatan. Berikut adalah materi dari kelompok kami. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Amar Kartiko dengan NPM 4118210025. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan itu adalah sebuah provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang letaknya di selatan Pulau Sulawesi. Nah, ibu kota provinsinya adalah Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan ini terletak di 0 derajat 12 sampai 8 derajat lintang selatan dan 116 derajat 48 sampai 122 derajat 36 bujur timur. Nah, luas wilayahnya nih kurang lebih 45.964 km persegi. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat, dan Laut Flores di selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini terbagi menjadi beberapa suku, yaitu ada suku Toraja, suku Mandar, suku Duri, suku Bugis, dan suku Makassar. Nah, yang pertama itu ada suku Toraja. Nah, suku Toraja ini biasanya mendiami pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Nah, tapi ada juga yang tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Toraja Utara. Bahasa yang digunakan oleh suku Toraja dalam sehari-harinya itu adalah bahasa Toraja Sadan, Mamasa, Tae, Salondo, Kalumpang, dan Soala. Nah, salah satu keunikan dari suku Toraja ini ada pada rumah adatnya, yaitu rumah adat Tongkonan. Selanjutnya ada suku Mandar. Mayoritas suku Mandar berdomisili di Sulawesi Barat, tapi ada juga di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Nah, dulunya nih suku Mandar ini bersama dengan suku Bugis, suku Makassar, dan suku Toraja itu menjadi lambang warna keberagaman di Sulawesi Selatan, yang mana secara historis dan kultural mereka itu terikat dengan sesepuh serumpunnya. Nah, suku Mandar ini memiliki rumah tradisional yang disebut dengan rumah boyang. Perkenalkan, nama saya Yuanda Krisyada Resti dengan NPM 41182-137. Selanjutnya adalah suku Duri. Suku Duri sebagian besar berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, di mana pemukiman suku Duri berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Toraja. Masyarakat di sana memelihara hewan ternak dan bertani. Selain bertani dan berternak, masyarakat Duri juga membuat barang kerajinan. Namun hanya sebagian kecil masyarakat saja. Seperti gambar 1.5 merupakan gambar dari suku Duri. Selanjutnya adalah suku Makassar. Suku Makassar merupakan sebutan atau nama Melayu bagi suku yang tinggal di pesisir selatan Pulau Sulawesi. Suku ini terkenal berani, berjiwa penakluk, namun demokratis dalam pemerintah, serta senang berperang dan handal di lautan. Banyak yang mengira bahwa suku Makassar sama atau serumpun dengan suku Bugis, padahal berbeda. Dari segi linguistik, bahasa Makassar dan Bugis berbeda. Suku Makassar masuk dalam rumpun bahasa Bentong, Selajar, dan Konjo. Sementara bahasa Bugis masuk dalam rumpun bahasa yang sama dengan bahasa Kampalagian. Inilah yang membuat kedua suku ini berbeda. Seperti gambar 1.6 merupakan gambar dari suku Makassar. Selanjutnya yang terakhir adalah suku Bugis. Suku Bugis adalah suku yang banyak mendiami Pulau Sulawesi. Kebanyakan tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Mayoritas orang Bugis memeluk agama Islam. Zaman dulu, suku Bugis banyak tinggal di daratan rendah yang subur dan pesisir. Tak heran jika kebanyakan orang Bugis bermata pencarian sebagai petani atau nelayan. Selain itu, suku Bugis juga senang berdagang serta menekuni bidang pendidikan dan mengisi birokrasi pemerintahan. Suku Bugis Bagi suku Bugis, rumah panggung adalah tempat tinggal yang aman dari gangguan binatang. Rumah adat Bugis membawa simbol-simbol kosmologi dan makna simbolis kehidupan suku Bugis, baik dalam pemaknaan ruang maupun susunan rumah. Seperti gambar 1.7 merupakan gambar dari suku Bugis. Selanjutnya adalah ragam hias. Pada umumnya, rumah-rumah tradisional memakai ragam hias. Ragam hias selain berfungsi untuk keindahan suatu bangunan, di lain pihak mengandung makna-makna yang menjadi acuan kebudayaan penghuninya. Oleh karena itu, pada setiap ragam hias tergantung arti yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu bermasyarakat.
Dalam ragam hias, dengan sendirinya pula tertanam sistem budaya yang dominan dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat Bugis terdapat ragam hias yang dikelompokkan menjadi 4 kategori. Nah, makna ragam hias atas. Motif seni hias pada adat tradisional yang dibatasi pada mahkota atap atau biasa yang disebut anjong, yaitu puncak hubungan rumah. Yang ini dibagi jadi 4, yaitu yang pertama seni hias flora yang dijumpai dalam bentuk bunga yang biasa disebut dengan bunga parenteng. Kemudian yang kedua adalah seni hias fauna yang dijumpai dalam bentuk ayam jantan, naga, dan kepala kerbau. Kemudian yang ketiga, seni hias alam yang dijumpai dalam bentuk bulan dan bintang. Yang terakhir adalah seni hias kaligrafi. Nah, yang pertama adalah flora. Motif bunga ini dalam konsep kosmologi suku Bugis disebut motif bunga parenteng, yang mempunyai arti bunga yang menarik. Di samping hidupnya melata dan menjalar kemana-mana seperti tidak ada putus-putusnya, ragam hias ini ditempatkan pada papan jendela, induk tangga, atau tutup hubungan. Bentuk bunga parenteng dalam penggunaan bermakna sebagai rezeki yang tak putus-putus, seperti menjalarnya bunga parenteng tersebut. Selain itu, bunga parenteng bermakna sebagai lambang kesuburan dan kemakmuran. Menurut pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa pengaruh Hindu di Sulawesi Selatan sangat sedikit dibanding di Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian munculnya motif hias bunga parenteng atau motif sulur-suluran yang diduga mendapat pengaruh Hindu dalam khazanah seni hias Bugis yang dianggap sebagai penyimpangan dari sekian banyak motif hias yang ada pada rumah Bugis. Seperti gambar 2.1 merupakan gambar ragam hias bunga parenteng. Selanjutnya adalah fauna. Dalam alam fauna ada 3 macam ragam hias yang digunakan pada rumah tinggal Bugis. Ragam hias tersebut adalah ragam hias ayam jantan, ragam hias kepala kerbau, dan ragam hias berbentuk naga. Nah, yang pertama adalah ayam jantan yang dalam bahasa Bugis disebut manuk, merupakan lambang keberanian. Ragam hias ini ditempatkan pada pucuk hubungan. Ragam hias ayam jantan ini mempunyai maksud agar kehidupan keluarga dalam rumah senantiasa dalam keadaan baik dan tentram. Seperti gambar 2.2 merupakan ragam hias ayam jantan. Perkenalkan, nama saya Bagus Amal Kalsiko dengan NPM 4118210025. Oke, lanjut dengan ragam hias selanjutnya ada kerbau, kepala kerbau lebih tepatnya. Nah, kepala kerbau ini dalam kehidupan sehari-hari suku Bugis itu hewan yang sering digunakan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Selain itu, kerbau juga dianggap sebagai simbol status sosial seorang. Nah, yang mana ini bisa berarti bahwa jika satu orang semakin banyak memiliki kerbau, maka dia akan semakin kaya dan status sosialnya itu semakin tinggi. Nah, orang Bugis ini sudah mengenal kerbau sebagai binatang ternak sejak lama. Nah, pada masa tersebut, kerbau bagi suku Bugis sangat dipuja karena dipandang sebagai binatang keramat. Dengan demikian, ya tidak mengherankan jika kerbau baik secara utuh maupun bagian-bagian seperti tanduk, kepala, dan lain-lain sering ditampilkan dalam ragam hiasnya. Seperti di gambar, ada yang ragam hiasnya benar-benar dengan kepala kerbau, ada juga yang secara morfologi menyerupai kepala kerbau. Selanjutnya ada ragam hias ular naga. Nah, ular naga ini dalam perlambangan dunia bawah bermakna perempuan. Hal ini sering dikaitkan dengan Indopare atau bisa disebut Dewi Sri. Binatang ular naga dalam perlambangannya disamakan dengan bumi. Hewan ini tuh biasanya nggak berdiri sendiri, dia tuh biasanya dipadukan dengan untayan bunga parenteng. Nah, menurut kepercayaan suku Bugis, ular naga ini hidupnya di langit dan merupakan perlambangan kekuatan yang maha dahsyat dan dapat dijadikan sebagai perlindungan. Dalam konsep kosmologis suku Bugis, demikian dahsyatnya kekuatan yang dimiliki naga sehingga jika naga itu marah atau murka, matahari dan bulan pun akan ditelan. Yang ketiga ada ragam hias jenis alam. Nah, motif seni hias ini biasanya dikomunikasikan dengan bentuk bintang 5 yang terletak di tengah bulan sabit dan bunga parenteng. Nah, posisinya ini biasanya mengikuti arah hadap rumah. Nah, biasanya itu diterapkan pada bagian depan atau belakang puncak hubungan.
Motif bulan dan bintang biasa disebut Puleng Lolo atau bulan yang baru terbit. Nah, menurut pandangan kosmologi suku Bugis, pola hias ini melambangkan tempat asal nenek moyang suku Bugis dan lambang kehidupan. Menurut kepercayaan orang Bugis juga, nenek moyangnya berasal dari langit. Oke, yang keempat ada jenis ragam hias kaligrafi. Dalam masyarakat Bugis, banyak pula ditemui kaligrafi. Nah, ragam hias yang merupakan tulisan indah dari ayat Al-Quran biasanya ditempatkan di dinding masjid, mimbar, bahkan biasanya di rumah-rumah pribadi. Oke, ini yang di gambar 2.7 merupakan ragam hias ayam jantan pada rumah adat Bugis. Bisa dilihat di ujung hubungannya ada ragam hias ayam jantan. Lalu yang di gambar 2.8 terdapat ragam hias kepala kerbau pada rumah adat Bugis. Ya, sedia juga di ujung atapnya terdapat kepala kerbau. Oke, ya di gambar 2.9 terdapat ragam hias olahraga. Ya, olahraga bisa dilihat panjang hubungan itu ragam hias olahraga. Lalu di gambar 2.10 terdapat ragam hias kepala kerbau, yang mana ini bukan menyerupai kepala kerbau tapi diambil bentuk morfologis dari tanduk kerbau tersebut. Oke, di gambar 2.11 ada gambar ragam hias bunga parenteng. Lalu di gambar 2.12 terdapat ragam hias kepala kerbau di ujung hubungan atap rumah Bugis. Lalu di gambar 2.13 ragam hias ular naga pada ujung hubungannya. Halo, saya Aditya Warman. Saya di sini akan membacakan materi dari orientasi bangunan suku Bugis atau Bola Ugi. Lokasi ini berada di Dusun Kajuara, Desa Mula Mendre, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lokasi ini lebih tepatnya adalah rumah-rumah tradisional suku Bugis yang berada pada pusat pemukiman. Secara administrasi, Dusun Kajuara merupakan pusat desa atau seperti ibu kotanya, yang dari 5 RT. Dusun Kajuara ini berada di wilayah perbukitan dengan kondisi lingkungan alam yang masih alami berupa perkebunan, sawah, dan hutan. Untuk sedikit sejarahnya, permukiman masyarakat di dusun ini awalnya tinggal menyebar di perbukitan, padang, kebun, atau sawah milik mereka masing-masing, dan belum ada jalan utama yang melintas di dusun ini. Pada awalnya, Dusun Kajuara merupakan sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang arung atau seorang bangsawan yang dikenal dengan Solawetang Kajuara. Pada zaman pasca kemerdekaan, terjadilah suatu pemberontakan yang dikenal dengan istilah zaman gorila yang mengharuskan masyarakat mengungsi ke desa-desa tetangga. Karena Dusun Kajuara yang berada di perbukitan menjadi salah satu wilayah perang antara tentara melawan pemberontak, pejuang gorila. Setelah kondisi aman, barulah mereka dapat kembali ke desa mereka masing-masing dan dengan dibuatnya sarana jalan desa oleh pemerintah. Untuk konsep orientasinya, secara umum Bola Ugi berorientasi ke 4 penjuru arah mata angin, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Dan orientasi yang terbaik itu mengarah ke arah timur dan barat, yang dimana timur merupakan arah terbitnya matahari yang memiliki arti yaitu akan memiliki rezeki yang melimpah, sedangkan yang berorientasi ke arah barat yaitu arah kiblat menuju Ka'bah yang dipercaya akan mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan orientasi yang mengarah ke utara dan selatan dianjurkan untuk menyesuaikan dengan kondisi topografis tempat, karena rumah yang berada di perbukitan akan menghadap ke arah tanah yang lebih tinggi, karena secara pandangan kosmologi, pegunungan dianggap sebagai dunia atas atau tempat suci dan baik. Selain itu, gunung merupakan tempat masyarakat di dusun ini mencari nafkah sebagai petani, sehingga hal tersebut menjadi bentuk penghargaan terhadap pegunungan yang telah menjadi sumber kehidupan. Orientasi di RT 1 Kampung Pacandring dan Lagangka. RT 1 ini meliputi Kampung Pacandring dan Lagangka. Kampung ini terbagi menjadi 2 berdasarkan kondisi topografi tanahnya, yaitu di perbukitan dan tanah datar. Pola pemukimannya terbagi menjadi 2, yaitu menyebar di Kampung Pacandring dan pola mengelompok di Kampung Lagangka. Orientasi rumah di kedua kampung ini secara umum terpengaruh dengan keberadaan dari sirkulasi jalan, sehingga secara arah terhadap rumah terdapat 2 jenis tipe rumah, yaitu bola mangolo atau rumah menghadap ke jalan dan bola pare atau rumah yang letaknya sejajar dengan jalan. Karakteristik orientasi rumah di RT 1 ini memiliki beberapa jenis tipe arah orientasi rumah.
Lalu selanjutnya orientasi rumah di kampung ini dipengaruhi oleh sirkulasi jalan yang melintas dari timur ke barat. Orientasi rumah cenderung mengarah ke utara dan selatan yang berhadapan langsung dengan jalan, dan terdapat beberapa rumah yang berorientasi ke timur ataupun barat. Orientasi rumah yang berada di sebelah utara jalan secara umum berorientasi ke arah jalan atau ke arah selatan. Rumah yang berada di sebelah selatan juga memiliki pola orientasi yang lebih beragam. Ada yang berorientasi ke jalan ke arah utara, timur, dan barat. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Saudara Wiras Dwi Aditama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiras Dwi Aditama. Saya akan menjelaskan orientasi di RT2 Kampung Kampiri. RT2 ini meliputi Kampung Kampiri yang berdasarkan kondisi topografinya lumayan tinggi karena berada di perbukitan. Tepatnya berada di antara dua perbukitan. Pola permukimannya berbentuk linier yang mengikuti sirkulasi jalan. Orientasi rumah di kampung ini secara umum menghadap ke arah selatan, mengikuti tanah yang lebih tinggi. Rumah di perkampungan Kampung Kampiri ini terbagi dua jenis, yaitu berada di atas dan juga ada yang di bawah. Untuk yang di atas lebih banyak berjenis bola mangolo atau menghadap ke jalan. Sedangkan kelompok yang berada di bagian bawah cenderung merupakan jenis bola empare atau sejajar dengan jalan. Meskipun terdapat dua kelompok, secara keseluruhan arah orientasi rumah di Kampung Kampiri ini menghadap ke selatan atau ke arah perbukitan. Namun, hanya terdapat beberapa rumah saja yang orientasinya berbeda. Selanjutnya, di orientasi RT3 Kampung Cilelang. Orientasi di RT3 Kampung Cilelang ini merupakan kelompok permukiman dengan kondisi topografi yang rendah atau datar, tidak seperti sebelumnya. Pola permukimannya berbentuk linear, mengikuti jalan desa juga, dan orientasi rumah Bugisnya secara umum berorientasi ke jalan. Rumah tradisional Bugis yang ada di wilayah Kampung Cilelang ini pada umumnya menghadap ke jalan atau tipe bola mangolo. Pada dasarnya, bola ugi merupakan jenis rumah tradisional yang dibangun dengan memanjang ke belakang, dengan bentuk memanjang ke belakang. Pola seperti ini menempatkan bagian fasad rumah menghadap langsung ke jalan dan banyak ditemui pada kampung-kampung atau permukiman yang memiliki topografi yang datar seperti RT3 Kampung Cilelang ini. Selanjutnya ada orientasi RT4 dan RT5. Secara umum, orientasi rumah menghadap ke arah utara dan selatan dengan pusat orientasi ke jalan, seperti pada lingkaran A yang ada di gambar 3.7. Pada bagian lingkaran B menunjukkan bola ugi yang berorientasi ke arah barat, dan juga pada bagian lingkaran C menghadap ke arah barat. Namun, orientasinya mengarah pada situs Tanah Bangkalai yang ada di foto. Letak rumah pada bagian lingkaran C berada di dalam susunan benteng Latu yang melingkari lingkaran C. Lalu jadi secara keseluruhan karakteristik orientasi rumah tradisional Bugis di RT4 dan RT5 ini mempertimbangkan letak dan orientasinya terhadap sirkulasi jalan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari orientasi pola permukiman. Pada umumnya, orientasi terbaik adalah menghadap ke semua penjuru mata angin. Namun, arah terbaiknya adalah barat dan timur. Dari dua arah tersebut, tetap akan melihat dari kondisi topografi tapak. Biasanya, orientasi rumah akan menghadap ke kontur yang lebih tinggi bagi rumah yang memiliki kontur. Namun, ketika rumah yang memiliki kontur yang datar, biasanya akan berorientasi ke jalan utama. Dengan adanya konsep orientasi yang dapat mengarah ke semua penjuru mata angin, mengakibatkan lebih mempertimbangkan orientasi rumah yang langsung menghadap ke jalan demi kemudahan aksesibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safal Danisha dengan NPM 41182100033 dari kelompok 2 Sulawesi Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai denah rumah Bugis.
Jadi daerah rumah Bugis merupakan rumah tinggal tradisional suku Bugis yang berupa rumah panggung yang identik dengan rumah-rumah suku maritim karena berlokasi di tepi sungai. Biasanya berada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Rumah panggung juga merupakan hasil dari kepercayaan budaya dan hasil pemikiran untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya yang menjadi keuntungan dan keunikan tersendiri. Ini adalah gambar rumah panggung tradisional Bugis. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dari rumah panggung pada rumah Bugis. Menurut Borucha Gifoni tahun 2006 bahwa ketika bangunan itu diangkat di atas panggung dengan ketinggian sekitar 2,5 sampai 3 meter di atas permukaan tanah, beberapa keuntungan dapat diperoleh darinya, termasuk jendela kamar pada sebuah tinggi rata-rata sekitar 4 meter di atas tanah memiliki prospek untuk ventilasi silang lebih baik daripada pada kamar yang terletak di lantai dasar karena kurangnya intervensi vegetasi atau penghalangan berupa tanaman pada arus angin. Selanjutnya adalah area di bawah bangunan secara efektif terbayang dan terlindungi dari hujan. Hal ini dapat digunakan pada saat hujan dan jam-jam panas yang cerah oleh anggota keluarga untuk berbagai aktivitas seperti menaruh untuk cocok tanam, kemudian untuk menaruh alat-alat kerja dan juga untuk bersantai. Selanjutnya yang ketiga, jika terjadi banjir, resiko kerusakan akan sangat kurang. Hanya pada banjir tinggi saja sekitar 2,5 sampai 3 meter di atas tanah yang akan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya ini adalah tata letak vertikal rumah Bugis. Terdiri bagian atas atau rakeang atau loteng, yaitu bagian yang dipandang sebagai ruang suci dengan fungsi untuk hal-hal yang diagungkan, biasanya disebut kepala rumah. Selanjutnya adalah bagian tengah atau alebola, yaitu ruangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bersosialisasi, biasanya disebut sebagai badan rumah. Selanjutnya adalah bagian bawah atau awabola, yaitu ruangan kosong yang sering digunakan sebagai tempat ternak, tempat penyimpanan alat pekerjaan sehari-hari, dan tempat santai. Berikut ini adalah gambar dari pengelompokan ruang secara vertikal pada rumah tradisional Bugis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Ganda Putra dengan NPM 411-82104 ingin menjelaskan tentang denah rumah suku tradisional suku Bugis di bagian denah rumah Bugis. Nah, di sini adalah foto tata letak vertikal rumah Bugis, yaitu di bagian atas ada rakeang, di bagian tengah ada alebola, dan di bagian bawah ada awabola. Nah, di sini ada gambar 4.3 tentang pengelompokan pada rumah tradisional suku Bugis di Kampung Kumbe. Selanjutnya, ada secara horizontal rumah Bugis atas 3 bagian. Nah, di sini ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah lontang resaling bagian depan. Nah, lontang resaling ini berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tempat tidur, dan tempat bermusyawarah. Yang kedua ada bagian tengah, yaitu lontang retengah, yaitu berfungsi sebagai tempat tidur kepala keluarga bersama istri dan anak-anaknya yang belum dewasa, dan berfungsi sebagai tempat bersosialisasi. Yang ketiga ada lontang relaleng, yaitu bagian dalam, yaitu bagian yang berfungsi sebagai tempat tidur gadis dan orang-orang tua seperti nenek atau kakek, dan berfungsi untuk keamanan, dan juga terdapat dapur dan lainnya. Nah, menurut mereka ini bagian belakang itu yang keamanannya yang paling terjaga dan paling kuat, makanya nenek-nenek atau kakek-kakek itu ditaruh di tempat yang paling belakang. Nah, di kanan ini ada rumah tradisional suku Bugis, bagiannya secara ruangnya horizontal. Yang paling belakang ada rapungnya atau jongge, yang bawahnya ada lontang relaleng, itu bagian dapur dan bagian dalamnya. Bagian tengah ada lontang retengah, dan bagian depan adalah lontang resaleng, dan paling depannya lagi ada paladeng atau lego-lego. Nah, di sini ada penjelasan tentang ruang-ruangan yang ada dari dalam rumah tradisional suku Bugis. Yang pertama ada paladang lego-lego, inilah bagian depannya dan terbuka dan berfungsi sebagai teras depan yang biasa digunakan untuk menerima tamu
secara informal, juga bisa dipakai untuk tempat santai dan lain-lainnya. Yang kedua ada ruang tamu. Dan ruang tamu ini terletak di tengah dalam rumah yang berfungsi sebagai tempat menerima tamu secara formal, sehingga ruangannya itu bersifat tertutup. Jadi bedanya padang Lego-Lego dan ruang tamu itu, padang Lego-Lego itu terbuka dan secara informal, kalau ruang tamu itu udah tertutup, jadi fungsinya itu udah formal. Lanjut ada ruang tidur. Nah, ruang tidur ini ada terletak di tengah-tengah dalam rumah yang difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat penghuni yang tinggal dalam rumah. Dan ada ruang tidur juga di bagian belakang di samping, yaitu untuk nenek-nenek dan kakek-kakek. Lanjut ada dapur dan ruang makan. Nah, dapur dan ruang makan ini terletak di bagian rumah yang bagian belakang yang tadi saya sebut sebagai samping. Ruangan ini dan ruangan dapur dan ruangan makan itu saling menyatu. Dan terakhir ada jambang. Nah, jambang ini merupakan ruangan tambahan yang terletak pada samping bangunan yang berfungsi sebagai tempat jalur sirkulasi keluar masuk ke rumah. Nah, jadi untuk rumah ini itu terdapat 3 pintu untuk mencapai sirkulasi masuk ke rumahnya. Yang pertama, pintu pertama itu untuk langsung masuk ke ruang tamu untuk bersosialisasi atau bertamu. Yang kedua ada pintu bagian yang kedua yang langsung ke samping, itu menuju langsung dapur dan ruang makan dan lain-lainnya. Yang terakhir ada yang paling belakang itu untuk akses keluar tapi melalui jalur belakang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Muntazar, NPM 418210024, akan mempresentasikan bagian struktur. Ya. Pada bagian struktur ini, pada rumah adat ini pemilihan bahannya untuk bagian struktur menggunakan bahan kayu. Pengadaan bahan tersebut disesuaikan dengan waktu tertentu. Masyarakat adat berpendapat bahwa dalam menebang kayu untuk peralatan bangunan rumah agar tahan lama, yaitu pada waktu embun melekat pada daun-daun itu sudah habis menguap atau mengering. Karena pada saat itulah bahan-bahan tersebut dalam kondisi siap pakai menurut masyarakat tersebut. Nah, jenis bahan yang digunakan pada bangunan tradisional ini adalah batang pinang, aju sepu atau kayu besi, kayu cendana, kayu jati, kayu amara. Nah, pada bangunan tradisional tersebut, pada bangunan tradisional rumah Bugis, jenis kayu yang biasa digunakan sebagai tiang adalah kayu biti. Nah, jenis kayu untuk elemen struktur horizontal atau balok adalah kayu upik. Nah, berikut adalah bagian struktur pada rumah Bugis. Terdapat letenging Mopaulo, titian tikus, ada bubungannya, balok lintang tengah, balok tiang hubungan belakang, balok lintang atas belakang, balok lintang bawah belakang, balok anak lantai utama, balok anak pengikat tiang, tiang tengah, pengganjal atau pondasi, tiang tepi, balok lintang bawah depan, balok lintang atas depan, balok tengah rakeang, balok tiang hubungan depan. Nah, sebenarnya pada gambar ini hanya perbedaan bahasa saja, tapi secara garis besar strukturnya seperti rumah pada biasanya. Nah, berikut adalah bagian struktur atap. Nah, rakeang merupakan bagian atas dari rumah adat tersebut. Atap berbentuk prisma atau plana dan memakai tutup hubungan yang disebut timpalaja. Rut atap rumah tersebut terbuat dari ijuk atau ilalang. Namun, seiring perkembangan zaman, sekarang ini sudah banyak digunakan seng, sirap, atau genteng. Nah, berikut contoh gambarnya. Selanjutnya adalah bagian struktur atas. Pada bagian struktur atas ini, Bugis menunjukkan stratifikasi sosial. Hal tersebut terlihat pada jumlah susunan timpalaja. Susunan timpalaja itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu timpalaja lantasere atau satu susun digunakan oleh kalangan hamba sahaya, timpalaja lantarua atau 2 susun digunakan untuk masyarakat umum,
Yang ketiga itu Timpalaja Lanta Talu atau 3 susun khusus digunakan oleh keturunan Karaeng atau bangsawan. Nah, yang keempat ini Timpalaja Lanta Apa atau 4 susun diperuntukkan bagi kalangan Karaeng atau bangsawan. Yang terakhir ini, yang kelima ini Timpalaja Lanta 5 atau 5 susun. Susun ini khusus digunakan untuk istana raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Syifa Reflizia dengan NPM 41821054 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang struktur dari rumah adat Bugis, yaitu struktur bagian bawah. Struktur bagian bawah adalah pondasi atau dalam bahasa Bugis dapat disebut juga sebagai palangga. Nah, jadi tumpuan pondasi atau palangga bangunan rumah Bugis ini dibuat dengan cara meletakkan tiang di atas tumpuan batu atau kayu secara peletakan bebas. Hubungan peletakan bebas ini adalah ciri khas sambungan pada bangunan rumah Bugis. Nah, gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan bagian bawah ini. Ini adalah gambaran peletakan palangga atau pondasi pada rumah adat Bugis ini. Nah, lalu sistem pondasi yang digunakan di bangunan rumah Bugis pada dasarnya tidak dianggap mengalami perubahan pada lintas generasi, seperti perubahan yang terjadi pada struktur atas dan struktur tengah rumah Bugis. Tapi perubahan yang ada hanya jenis bahan dan bentuknya saja. Bentuk yang ada berupa batu alam tanpa olahan, batu alam dengan olahan, dan juga batu buatan pabrikasi dari bahan beton. Nah, penggambarannya ada di bawah sini. Di gambar pertama, ini adalah tiang, lalu bawahnya ini palangga atau pondasi tersebut yang menggunakan batu alam tunggal. Itu seperti ini. Lalu bisa juga menggunakan batu alam susun. Jadi, batunya disusun seperti ini, berbeda dengan yang gambar satu. Lalu, bisa juga menggunakan palangga batu alam dibentuk. Jadi batu alamnya dibentuk dahulu, baru bisa terlihat fondasinya. Maupun menggunakan palangga beton pabrikasi yang gambarannya seperti ini. Nah, kurang lebihnya hanya itu bahasan dari struktur bawah rumah adat Bugis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maharani dengan NPM 41821040. Di sini saya akan menjelaskan struktur tengah dari rumah Bugis. Struktur utama bangunan rumah Bugis terbuat dari kayu lokal. Jenis kayu yang digunakan sebagai tiang adalah kayu biti. Jenis kayu yang digunakan untuk elemen struktur horizontal atau balok adalah kayu ipik. Sistem struktur badan bangunan yang menopang lantai utama terdiri dari tiang, patolokewa, lalu ada patek, lalu ada rateng, tunebe, dan penutup lantai. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah sini. Lalu, tiang penopang bangunan mengalami perubahan dalam hal bentuk penampang atau potongan batang yang digunakan. Penampang tiang pada sistem struktur tertua menggunakan penampang bundar, sebagaimana penampang batang kayu yang belum diolah berubah menjadi batang berpenampang 11, 8, dan penampang bujur tekan. Perubahan penggunaan penampang tiang terjadi lintas sistem struktur. Yang pertama itu ada sistem struktur 5 balok bundar menggunakan penampang bundar dan segi 11. Lalu yang kedua, sistem struktur 4 balok bundar menggunakan kolom penopang bundar dan segi 8. Lalu ada sistem struktur 2 balok bundar menggunakan kolom penopang bundar dan segi 8. Yang terakhir, sistem struktur balok persegi menggunakan kolom berpenopang bundar segi 8 dan segi 4. Sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Perkenalkan, saya Amartia Kurnia Safitri dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan
Saya di sini akan menjelaskan bagian penghawaan. Jadi penghawaan pada ventilasi ruang raka keang semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pencahayaan atau penerangan alami dan penghawaan cukup tanpa makna khusus pada bentuk ventilasinya. Jadi pencahayaan dalam penghawaan alami yang terdapat pada ruangan raka keang umumnya didapatkan dari susunan timpalaja sebagai penutup muka belakang ruang raka keang rumah bangsawan tersebut. Nah, rumah adat Bugis memiliki penghawaan yang baik karena terdapat banyak bukaan jendela dan ventilasi. Berikut adalah ilustrasi dari penghawaan rumah adat Bugis. Berikut juga ditampilkan tipe-tipe jendela pada pola rumah adat Bugis. Next, saya akan menjelaskan mengenai thermal. Posisi edar matahari berada di sebelah selatan khatulistiwa, sehingga memberikan pengaruh radiasi matahari yang cukup signifikan pada atap dan dinding sebelah selatan. Atap segitiga dengan sudut kemiringan landai memiliki volume loteng lebih kecil, akan lebih panas bila dibandingkan dengan atap yang memiliki kemiringan lebih terjal atau volume lotengnya lebih besar disebabkan proses akumulasi panas terjadi lebih cepat. Temperatur ruang berada di atas standar kenyamanan termal sepanjang siang hari, namun kelembapan udara tergolong nyaman sesuai standar SNI. Berikut adalah termal dalam rumah adat Bugis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Afidati. Nama saya Putri Afidati, saya angkatan 2018, NPM nomor 73, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fisika bangunan bagian pencahayaan pada rumah tradisional Bugis. Pada siang hari, rumah tradisional Bugis ini dia lebih mengandalkan kesinar matahari. Dan seperti yang dijelaskan di slide sebelum-sebelumnya bahwa orientasi bangunan dari rumah tradisional Bugis ini dia menghadap ke arah utara atau selatan. Karena di bagian timur dan baratnya, sisi kiri dan kanannya itu terdapat jendela dan juga ventilasi. Jendela di rumah tradisional ini pada umumnya itu terletak di timur dan barat rumah tradisional Bugis ini. Sinar matahari yang masuk itu secara tidak langsung sebagai alat pemandu waktu. Pagi untuk bangun, sore untuk bertanda malam akan tiba. Nah, dari jumlah jendelanya ini, jendela yang terdapat di rumah tradisional Bugis ini itu menunjukkan strata sosial bagi pemilik rumah tersebut. Jika jendelanya itu terdapat 3 buah, maka yang memiliki rumah tersebut merupakan rakyat biasa. Namun jika jendelanya itu terdapat 5-7 buah, maka yang memiliki rumah tersebut merupakan seorang bangsawan. Nama saya Ahmad Faisal Aziz dari angkatan 2018 dengan NPM 79. Saya akan menjelaskan sistem akustik dari rumah adat tradisional Bugis. Rumah adat Bugis menggunakan bahan kayu putih atau gofasa. Sifat kayu ini hampir mirip dengan kayu jati yang mempunyai daya tahan kuat dan meredam suara ruang. Sumber kebisingan utama dari rumah adat Bugis berasal dari ruang teras dan dapur yang langsung kontak dengan luar rumah. Ruang kamar tidur mempunyai intensitas kebisingan suara paling rendah karena sudah direduksi oleh ruang keluarga dan tamu. Pada gambar 6.7 tentang intensitas suara ruang, saya menggambarkan menjadi 3 warna, yaitu yang pertama merah kebisingan tinggi, kedua orange kebisingan sedang, ketiga hijau kebisingan rendah. Area lontang Vesalireng kebisingan sedang, sumber suara berasal dari teras tetap. Area lontang Repena kebisingan rendah karena sudah tereduksi oleh dinding pemisah ruang antara ruang tamu dan ruang keluarga. Area lontang Relaleng kebisingan sedang, sumber suara berasal dari ruang dapur.